Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangga Bagus Prasetya, NPM 205100032 dari Sipil 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang stabilisasi tanah lempung dengan menggunakan bahan cairan asam fosfat. Langsung saja ke pendahuluan. Beberapa konstruksi jalan raya dibangun di atas tanah lempung. Daya dukung tanah yang berkadar lempung tinggi sangat sensitif terhadap pengaruh air. Dalam keadaan kering mempunyai daya dukung tinggi, dan dalam keadaan jenuh akan mempunyai daya dukung yang rendah serta kuat geser tanah turun. Salah satu bahan stabilisasi yang digunakan yaitu menggunakan bahan kimia asam fosfat. Stabilisasi tanah dasar dengan bahan kimia asam fosfat dalam hal ini merupakan penanganan perbaikan tanah yang memungkinkan untuk menjadikan tanah dasar tersebut lebih baik bagi konstruksi jalan. Tanah lempung. Tanah lempung didefinisikan sebagai golongan partikel yang mempunyai ukuran kurang dari 0,002 mm sama dengan 2 mikron. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses kimiawi yang mengubah susunan mineral batuan asalnya yang disebabkan oleh air yang mengandung asam atau alkali, oksigen, dan karbon dioksida. Sedangkan asam fosfat adalah cairan kental, jernih, tidak berwarna sampai hitam keruh yang bagian terbesar terdiri dari P2O5 dan digunakan untuk industri. Fosfat organik mengandung senyawa yang berasal dari tanaman dan mikroorganisme dan tersusun dari asam nukleat, fosfolipid, dan fitin. Stabilisasi tanah lempung diperlukan untuk memperbaiki karakteristik tanah tersebut. Penambahan aditif berupa asam fosfat menyebabkan terjadinya reaksi kimia di dalam tanah. Reaksi asam fosfat dengan tanah. Berbagai bahan kimia dapat menyebabkan flokulasi atau dispersi partikel-partikel tanah. Bahan kimia yang menyebabkan flokulasi berupa kation seperti amonium halide. Penambahan asam fosfat atau senyawa fosfat lainnya ke dalam tanah mampu meningkatkan kekuatan dan daya dukung tanah terhadap air. Jika asam fosfat ditambahkan ke dalam mineral tanah, akan terjadi reaksi kimia antara asam fosfat dengan kation yang ada di dalam tanah yang menghasilkan senyawa aluminium atau senyawa besi, terutama senyawa aluminium atau senyawa besi metafosfat. Pada tanah lempung, pori-pori tanah bisa dikeluarkan dengan memberikan dispersing agent. Asam fosfat berfungsi sebagai dispersing agent yang melepaskan ion aluminium yang ada pada molekul tanah dengan menghancurkan struktur mineral tanah. Metode penelitian. Bahan dan alat yang digunakan yaitu dengan pengambilan sampel tanah pada kedalaman 0,8 sampai 1 meter dari permukaan tanah. Asam fosfat yang digunakan adalah asam fosfat teknis. Peralatan yang digunakan adalah satu set saringan standar ASTM D42158 dan hidrometer D42263, kadar air D221680, gravitas khusus ASTM D855458, alat uji batas konsistensi ASTM D42366, D42459 dan D42461, pemadat standar ASTM D69878 dan satu set alat uji bearing California Bearing Ratio ASTM D1889394. Tahapan ini ada 4, yaitu tahap 1 uji sifat fasis tanah, tahap 2 uji pemadatan, tahap 3 pencampuran asam fosfat, tahap 4 uji CBR atau California Bearing Ratio. Pengujian pemadatan ASTM D69678. Benda uji dicampur dengan air yang ditentukan perbandingannya dan diaduk sampai rata. Timbang cetakan dengan keping alasnya hingga ketelitian 1 gram. Cetakan alas dan leher disatukan dan ditempatkan pada landasan yang kokoh. Ambil benda uji lalu padatkan dalam cetakan. Pada setiap lapisan dilakukan 25 kali pukulan dengan pemukulan standar.
Tanah dipadatkan dalam 3 lapisan dengan perbedaan tebal masing-masing tidak lebih dari 0,5 cm. Keluarkan benda uji dengan menggunakan extruder dan potong sebagian kecil dari benda uji untuk menentukan kadar airnya. Selanjutnya, dari uji ini dibuat kurva hubungan antara kadar air dan berat unit kering untuk mendapatkan kadar air optimum. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian indeks properties tanah. Parameter, di sini ada nilai. Kadar air tanah mendapatkan nilai 10,227. Batas cair 70,42. Batas plastis 31,02. Indeks plastis 39,40. Spesifik gravity 2,611. Batas lolos saringan nomor 200 90,16%. Pasirnya di sini 9,84% dan kerikil 9,84%. Berat jenis. Hasil dari pengujian berat jenis dengan variasi presentase campuran tanah dan adiktif menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan nilai berat jenis seiring dengan presentasi adiktif. Nilai benda jenis campuran tanah dan adiktif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai berat jenis asli, yaitu tanah asli, yaitu 2,611. Kita ada grafik yang menaik. Batas-batas konsistensi. Hasil uji degradasi tanah akibat penambahan bahan adiktif menunjukkan bahwa terjadinya perubahan komposisi tanah, yaitu berkurangnya lolos saringan pada fraksi halus dan meningkatnya fraksi kasar. Perilaku gradasi butiran untuk penambahan adiktif seperti gambar di bawah terlihat bahwa penambahan adiktif dapat memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap presentase gradasi yang lolos saringan ayakan nomor 4. Lalu nilai California Bearing Ratio CBR. Ada 6 variasi campuran yang dilakukan pada uji CBR, yaitu normalnya 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. Grafik uji CBR tanpa perendaman unsocket dan perendaman socket 4 hari atau 96 jam dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada grafik tanpa perendaman dan grafik perendaman 4 hari. Nilai California Bearing Ratio. Terlihat bahwa nilai CBR tertinggi pada penambahan adiktif 7,5%, akan tetapi pada penambahan 10 dan 12,5% nilai CBR cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan berat volume tanah berkurang karena pori-pori tanah terisi oleh adiktif dan menyebabkan hasil penetrasi dan pada pengujian CBR menurun. Gambar di atas menunjukkan bahwa penambahan adiktif yang banyak mengakibatkan nilai pengembangan campuran tanah semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena adiktif bersifat mengikat, menyelimuti pori-pori pada butiran, sehingga proses masuknya air pada tanah terhambat dan swelling CBR perendaman 4 hari. Lalu disimpulkan berdasarkan analisis seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang penambahan adiktif pada tanah dengan kondisi 1,477 gram cm3 dengan kadar air optimumnya adalah 22,85%. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan proses pencampuran stabilisasi tanah dengan asam fosfat. Pertama adalah pencampuran cairan asam fosfat dengan air dalam tangki air. Perbandingan cairan kimia dengan air tergantung pada uji lab kondisi tanah dan jenis bahan kimia yang digunakan. Di sini campuran bahan cairan asam fosfatnya adalah 7,5%. Setelah dicampur lalu disiram ke jalan yang akan distabilisasikan menggunakan tangki air seperti gambar di bawah ini. Kedua adalah proses mixing. Cairan asam fosfat yang sudah dicampur di dalam tangki air dan sudah disiram ke tanah di-mixing dengan tanah dengan menggunakan reclaiming mixer. Lalu setelah di-mixing, selanjutnya adalah pemadatan tanah yang sudah selesai di-mixing menggunakan vibro pet food. Vibro pet food adalah alat pemadatan tanah dan pasir serta batuan yang digunakan dalam
pembuatan jalan pada tanah dasar atau subgrade dilakukan sebanyak 8-10 kali. Selanjutnya adalah perataan tanah pelevelan jalan menggunakan grader pada tanah yang sudah dimixing dan dipadatkan dengan vibro pavement guna mendapatkan level jalan yang diinginkan. Lalu proses terakhir adalah pemadatan tanah, pemadatan badan jalan menggunakan vibro smooth roller untuk mendapatkan kepadatan jalan yang baik dilakukan 10 kali dan itu bolak-balik. Lalu badan jalan sudah selesai distabilisasi secara visual akan terlihat mengkilap dan pori-pori di permukaan terlihat tanah akan tertutup dan akan lebih keras dari kondisi awal sebelum distabilisasikan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.